Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bibit Cerita, yang mana akan menyajikan beberapa cerita kocak dan penuh inspiratif. Cerita kali ini berasal dari Abu Nawas yang berjudulkan Abu Nawas menjadikan raja menjadi pengemis. Di saat siang hari yang sangat terik dan panas, Abu Nawas duduk-duduk santai bersama istri tercinta di beranda rumahnya. Ia enggan bekerja hari itu. Maklumlah cuaca sedang kurang bersahabat. Lagi asik-asiknya bercengkrama dengan sang istri, dari kejauhan beberapa prajurit kerajaan sudah tampak mendatangi rumah Abu Nawas. Waladalah, baru santai begini sudah kedatangan prajurit. Tentu mereka akan ke sini menjemput saya, gerutu Abu Nawas kepada istrinya. Baginda Raja sedang rindu kayaknya, wahai suamiku, sambut istrinya sembari mengapungkan senyum di bibirnya. Benar saja, prajurit tersebut diperintahkan oleh Baginda Raja untuk menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas buru-buru mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Baginda Raja. Begitu sampai di istana kerajaan, Baginda Raja langsung menegur, "Abu Nawas, kemana saja kamu ini? Saat ini aku benar-benar butuh bantuanmu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. Selanjutnya Baginda Raja pun mulai bercerita. Raja telah mendapat laporan bahwa di wilayahnya ada seorang saudagar yang kaya raya yang menolak untuk membayar zakat. Saudagar tersebut bernama Tuan Kabul. "Mengapa Baginda tidak panggil saja dia ke istana, lalu masukkan saja dia ke penjara?" ujar Abu Nawas setelah sejenak berpikir. "Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian. Namun apa tidak ada cara lainnya yang lebih baik dan halus, Abu Nawas? Soalnya sangat disayangkan kalau aku menghukumnya," kata Baginda Raja seakan menyembunyikan sesuatu. Bagaimanapun juga, dia dulu adalah orang yang gemar rajin membayar zakat. Tapi entah kenapa semakin dia kaya raya, malah makin malas untuk membayar zakat. Lanjut Baginda Raja. "Secara pribadi, Abu Nawas lebih senang jika Tuan Kabul dihukum penjara. Dengan begitu semua permasalahan menjadi beres." Keinginan Abu Nawas itu bukan tanpa sebab. Dia tahu dan semua orang juga tahu bahwa Tuan Kabul sangatlah kikir dan bakhil. Abu Nawas sangat membenci Tuan Kabul karena Baginda tak mau menjebloskan ke dalam penjara. Maka mau tak mau Abu Nawas ikut memikirkan jalan keluarnya. Akhirnya Abu Nawas meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan jalan keluar dari masalah ini. Seperti biasa, jika sudah begitu Abu Nawas langsung pamit begitu menerima hadiah dari Baginda Raja. "Ingat, kamu harus berhasil, Abu Nawas," ujar Baginda menekankan. Setelah sepekan Abu Nawas kembali ke istana. "Bagaimana? Apa taktikmu sekarang?" tanya Baginda Raja. "Beres Baginda, sudah ditemukan caranya. Cuma saya dan Baginda harus jadi pengemis. Apakah Baginda bersedia?" tanya Abu Nawas. Pada mulanya Baginda Raja agak kaget dengan ide dari Abu Nawas. Karena ada rasa keinginan kuat untuk menyadarkan Tuan Kabul, akhirnya Raja pun bersedia. Dengan memakai pakaian layaknya pengemis, Abu Nawas dan Baginda Raja pergi meluncur ke rumah Tuan Kabul.
Kebetulan pada saat itu Tuan Kabul berada di rumahnya. Abu Nawas segera saja mengucapkan salam dan menyapa Tuan Kabul. "Apakah Tuan mempunyai uang receh?" kata Abu Nawas meminta. "Tidak ada," jawab Tuan Kabul. "Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering, sekedar untuk mengganjal perut kami?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," kata Tuan Kabul. "Kalau begitu, kami meminta segelas air saja. Apakah ada, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Sudah aku bilang dari tadi, aku tidak punya apa-apa," kata Tuan Kabul yang mulai emosi. Abu Nawas dan Baginda hanya senyum-senyum saja. Justru inilah yang ditunggu-tunggu dari Abu Nawas, sifat emosi yang dimunculkan oleh Tuan Kabul. "Kalau Tuan tidak punya apa-apa, mengapa Tuan tidak jadi pengemis seperti kami?" sambut Abu Nawas. Mendadak wajah Tuan Kabul terlihat murung. Rupanya ia teringat akan masa lalunya yang terbilang miskin dan tak punya apa-apa. Rasa marah, tersinggung dan terhina bercampur aduk dirasakan oleh Tuan Kabul. Namun belum sempat Tuan Kabul sadar siapa yang berdiri di depannya, raja pun mulai angkat bicara. "Bagaimana Kabul? Apakah memilih menjadi orang kaya atau orang yang tak punya?" kata sang raja. "Kalau mau kaya, bayarlah zakat. Kalau tidak mau kaya, mengemis saja kayak orang ini," kata raja sambil menunjuk ke Abu Nawas. Tuan Kabul menjadi terkejut bukan kepalang. Begitu tahu dengan siapa ia bicara, ia pun mohon ampun dan berjanji akan membayar zakat dengan tertib. "Ampun Baginda, zakat tentu akan saya bayar," ujar Tuan Kabul. Abu Nawas selanjutnya membacakan Al-Quran tentang ancaman orang yang enggan membayar zakat. Tanpa harus menjebloskan Tuan Kabul ke penjara, misi Abu Nawas dan Baginda Raja sukses. Demikian cerita dari Abu Nawas ini bisa saya sajikan. Jangan lupa untuk dukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.